Halo teman-teman freelance, kali ini saya mau berbagi dan sharing tentang alasan mengapa virtual assistant harus mempunyai website. Nah, kira-kira apa nih alasannya? Kalau teman-teman mungkin ada yang sudah mempunyai website dan memang menjual atau menawarkan servis melalui website masing-masing, boleh kasih komentar di kolom komen. Nah, buat teman-teman ketahui, kita bekerja di ranah digital. Jadi, virtual assistant ataupun freelancer secara general itu bekerjanya secara online dan digital. Nah, berbeda dengan orang-orang yang bekerja secara offline atau dalam tanda kutip ngantor gitu, website bagi seorang virtual assistant adalah seperti alamat kantor. Jadi, sangat penting kita sebagai seorang virtual assistant mempunyai website karena bisa menunjukkan kepada para pembaca website, pengunjung website bahwa kita ini benar-benar melakukan bisnis dan bukan tipu-tipu seperti scam, penipuan dan lain-lain, karena memang kita berbisnis secara real. Meskipun kita berbisnisnya adalah melalui online dan digital. Nah, mengapa mempunyai website ini adalah bisa meyakinkan orang-orang bahwa ini adalah real bisnis, karena jika dicek di UIS ya, itu bisa dicek nama kita sebagai pendaftar nama domain yang terregister, kemudian ada alamat dan lain-lain, itu bisa memastikan bahwa ini benar-benar adalah bisnis milik kita sendiri gitu. Jadi bukan bisnis milik orang lain, bukan bisnis yang dipercayakan orang kepada kita, tapi memang benar-benar bisnis milik kita sendiri. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai akun sosial media sebagai portfolio dan juga sebagai dalam tanda kutip website gitu ya, atau service page, misalnya di Instagram atau di Canva website dan lain-lain. Nah, itu kalau teman-teman tahu, pasti di platform-platform tertentu seperti Facebook, Instagram, itu dia mempunyai algoritma tersendiri. Dan sebagai kita pemakai platform tersebut, kita pasti harus mematuhi apapun regulasi dan algoritma yang ditetapkan. Jadi mungkin kadang-kadang suatu saat ada aturan yang tentang follower, lalu tiba-tiba follower kita turun banyak, ataupun mungkin kita kena ban di Facebook ataupun di Instagram. Nah, itu salah satu hal bagaimana minusnya atau kekurangannya kalau kita mempunyai akun di platform-platform tersebut, karena kita harus patuh terhadap regulasi dan aturan platform. Nah, beda dengan kalau kita mempunyai website sendiri. Kita bebas menentukan aturan sendiri, kemudian kita juga bebas mau mengisi website tersebut dengan apapun yang kita ingin tampilkan kepada pembaca, dan juga tidak ada aturan atau algoritma yang harus kita patuhi, karena ini benar-benar website milik kita sendiri dan tidak tergantung dengan platform yang lain. Mempunyai website juga menandakan bahwa kita ini bekerja dan bukan sekedar hobi. Nah, kalau hobi kan kita bisa berhenti kapan saja, mulai lagi, kemudian kalau malas bisa stop beberapa waktu, seperti itu. Tapi kalau kita bekerja beneran dan bukan sekedar hobi, kita pasti akan bagaimana caranya untuk membuat website tersebut mendukung apapun yang kita kerjakan gitu. Jadi kita akan selalu mengupdate konten, kemudian kita pun akan menggunakan tema-tema yang menarik untuk dilihat oleh pengunjung website, seperti itu. Nah, di sisi lain pun kita juga harus ada mengeluarkan biaya atau investasi untuk membayar domain. Nama domain itu dibayarnya per tahun, kemudian harus membayar hosting yang bisa dibayar per tahun juga atau per bulan. Jadi dengan adanya pengeluaran dan
modal seperti ini, pastinya apa yang kita kerjakan di website ini bukan sekedar hobi, tapi memang kita beneran istilahnya ini adalah bisnis gitu. Nyambung lagi ke nomor 1. Jadi karena ada biaya yang dikeluarkan, mungkin kita harus membayar juga content writer untuk membantu kita, atau web developer untuk membantu menangani page ataupun website kita, seperti itu. Itu adalah biaya-biaya atau modal yang harus kita keluarkan saat kita menjalankan bisnis dan bukan sekedar hobi. Nah, ini adalah contoh website yang saya bangun dari tahun 2016. Jadi sudah beberapa kali berganti tema atau template blog, dan kemudian juga awalnya berasal dari Blogspot, kemudian saya migrasi ke WordPress. Nah, mengapa virtual assistant harus punya website? Supaya kita bisa menampilkan branding atau apa yang kita kerjakan atau yang kita tawarkan melalui website kita. Alasan yang ketiga mengapa virtual assistant harus mempunyai website adalah kredibilitas. Jadi melalui website kita bisa membangun kepercayaan pengunjung, kepercayaan calon klien, calon customer, supaya mereka bisa melihat bahwa kita ini bisa dipercaya, kita kredibel. Jadi kita bisa menayangkan testimonial dari klien sebelumnya yang bisa membuat calon klien mempercayai bahwa kita ini mampu dan bisa mengerjakan proyek. Selanjutnya adalah website sebagai tempat portfolio. Jadi ini sangat penting karena jika kita mempunyai satu wadah atau satu tempat sendiri, kita bisa menggunakan tempat atau website tersebut sebagai atau etalase untuk portfolio atau pekerjaan yang sudah pernah kita kerjakan sebelumnya. Menampilkan portfolio sangat penting bagi seorang virtual assistant dan freelancer pada umumnya, karena bisa menunjukkan kepada calon klien apa saja yang bisa kita kerjakan, bagaimana kita mengerjakannya, dan hasilnya seperti apa. Jadi akan sangat penting kita menayangkan atau menaruh portfolio di website yang kita punya. Contoh portfolio bisa dilihat di sini. Ini adalah page atau laman portfolio yang khusus saya gunakan untuk membuat summary atau ringkasan beberapa project yang sudah pernah saya kerjakan sebelumnya melalui Upwork dan di luar Upwork. Jadi ini saya tuliskan atau berikan job deskripsi pekerjaannya, kemudian di sini saya input video atau short video gitu ya, untuk memperlihatkan bagaimana sih pengerjaannya gitu, atau bagaimana briefing dari si klien seperti ini. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa portfolio itu bisa sangat beragam tergantung dengan pekerjaan kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini adalah desainer grafis atau ilustrator, pasti portfolionya akan berbeda dengan apa yang saya tampilkan saat ini. Pasti akan lebih menampilkan hasil-hasil karya atau art yang sudah pernah dibikin untuk klien atau project. Lalu di bagian testimonial juga saya tampilkan di satu laman tersendiri. Jadi bisa dilihat nama dari klien, perusahaannya, dan bagaimana dia memberikan feedback atau testimonial, supaya bisa membangun kepercayaan dari calon-calon klien kita. Nah, tentang portfolio, saya akan mengadakan webinar di bulan ini, rencananya tanggal 18 Februari. Jadi teman-teman kalau mau tahu tentang apa itu portfolio dan bagaimana cara membuat portfolio,
bisa register melalui laman ini ya, atau bisa melalui banner yang ada di paling atas yang merah ini, kemudian klik daftar sekarang. Nanti akan diarahkan ke laman khusus landing page seperti ini dan teman-teman bisa mendaftar atau register. Nah, ini apa saja sih yang nanti akan kita bahas, yaitu definisi dan pengertian portfolio, kemudian pentingnya portfolio bagi freelancer, terutama freelancer pemula, lalu bagaimana cara membuat portfolio untuk niche skill yang berbeda, lalu apa saja isi dan konten untuk portfolio, dan media yang bisa digunakan untuk membuat portfolio. Nantinya webinar ini akan direkam dan teman-teman akan mendapatkan hasil rekaman dan juga Q&A. Cocok untuk teman-teman freelancer pemula, belum mempunyai portfolio dan sudah mempunyai portfolio tapi ingin memperbaiki portfolio. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa portfolio ini harus bisa dikuasai atau harus bisa dipahami, silahkan mendaftar. Alasan terakhir mengapa virtual assistant perlu mempunyai website adalah website merupakan aset digital, sama seperti kita mempunyai aset di dunia nyata seperti misalnya rumah, tanah, deposito, ataupun saham, dan lain-lain yang merupakan aset. Di dunia digital, website juga merupakan satu aset. Dari website ini kita bisa menghasilkan income, kita bisa mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menjual website juga bisa, sama seperti apa yang kita lakukan di dunia nyata. Dan ini merupakan aset digital, jadi lebih murah modalnya dan lebih gampang pengelolaannya. Seperti itu. Jadi inilah alasan mengapa virtual assistant harus mempunyai website. Buat teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Saya akan membalas semua komentar yang masuk. Terima kasih.